Bismillahirrahmanirrahim. Karena biar keberkahan acara juga, kita akan menyapa semuanya, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. dimanapun, halo sahabat-sahabat Immunicare, dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Kami doakan selalu dimanapun sahabat Immunicare berada, selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan iman, aman, dan juga imun ya. Kita membutuhkan kekuatan-kekuatan itu. Sahabat Immunicare, kami mengucapkan selamat datang di IG Live program Immunicare, yaitu cerita ayam kremes. Apa nih cerita? Cerita ayam kremes ini adalah cerita ayah muda keren dan gemes. Ini hati-hati loh, netizen jangan langsung komen ini ya. Oh, emang gemes dari mana sih ayah Atam ya? Nah, dan hadir juga di depan kita ya, ayam gemes juga ya, Mas Adam ya. Ayah muda keren dan gemes. Ya sahabat Immunicare, kita mengetahui bahwa outbreak SARS-CoV-2 di Wuhan, Cina pada Desember 2019 kemarin berujung pada pandemi COVID-19, sahabat-sahabat. Di dunia sebanyak 96,2 juta kasus COVID-19 tercatat hingga tanggal 20 Januari 2021 dengan jumlah kematian 2,06 juta jiwa. Di Indonesia juga tentu terkena ya sahabat-sahabat dampak dari pandemi COVID-19 ini dengan jumlah kasus di Indonesia tercatat mencapai 939.948 kasus dan dengan jumlah kematian tercatat sebanyak 26.857 kematian. Itu data yang kami peroleh per 20 Januari 2021. Sahabat Immunicare, dalam kurun waktu 1 tahun ini, ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia telah berhasil meneliti dan mengembangkan beberapa jenis vaksin 19 yang telah melalui tahapan-tahapan penelitian dan uji klinis. Mohon maaf ini jatuh. Bentar ya. Itu ya, jadi ilmuwan selama tahun sekarang telah melakukan penelitian, pastinya uji klinis yang sudah dilaksanakan sebagainya. Nah, sahabat-sahabat Immunicare, terdapat beberapa jenis vaksin COVID-19 yang dinyatakan telah siap digunakan secara luas. Salah satunya adalah vaksin CoronaVac dari Sinovac yang telah mendapatkan izin emergency use authorization dari Badan POM gitu ya. Dan juga sudah dinyatakan halal ya pada tanggal kemarin oleh MUI Indonesia. Nah, sahabat Immunicare, dalam menyikapi kasus pandemi COVID-19 tersebutlah Immunicare, terlihat di belakang saya Immunicare ya. Immunicare hadir di tengah-tengah kita sebagai salah satu solusi untuk mendapatkan immunity, kekebalan tubuh melalui apa? Melalui Immunicare melaksanakan layanan vaksinasi, gitu ya. Dan Immunicare merupakan bagian dari PT Bio Farma dan telah memiliki 60 mitra, Mas Adam. Dan sahabat Immunicare, 60 mitra, dan juga sahabat-sahabat di tahun ini Immunicare akan membangun ratusan mitra Immunicare, gitu ya, insya Allah ya. Doakan semua sahabat-sahabat Immunicare dan juga Mas Adam doakan. Nah, sahabat-sahabat Immunicare, tercatat dalam sejarah, kapan sih Immunicare ini berdiri? Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 itu Immunicare berdiri. Jadi minggu depan itu, nah dalam rangka memperingati 2 tahun keberadaan Immunicare inilah di tengah masyarakat, yang Immunicare ini sebagai solusi untuk mendapatkan immunity atau kekebalan tubuh dan untuk lebih mengenalkan Immunicare ini kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk menemukan pola hidup sehat ya. Maka Immunicare mengadakan live IG dengan tema tangkal hoax seputar vaksin dan COVID-19, dan kegiatan ini merupakan free event to goes to Immunicare Fest 2.0. Jadi nanti ada kegiatan yang lebih utama. Ini adalah rangkaian acara, Mas Adam dan juga sahabat-sahabat Immunicare. Nah, setelah bergabung, sepertinya sahabat-sahabat Immunicare yang setelah bergabung, alhamdulillah sudah sampai ratusan yang setelah join ke kita. Itu Mas Adam yang merupakan ayam ayam gemes ya, Mas Adam ini ayam gemes, ayah muda keren dan gemes gitu. Ya nggak jauh inilah dengan saya ayam gemes ya, makanya ini cerita ayam gemes, cerita ayah muda keren dan gemes. Baik, dari tadi saya akan menyapa Mas Adam langsung. Assalamualaikum Mas Adam. Waalaikumsalam Ayah Hatar. Mas Adam, saya izin Mas Adam ya bilangnya ya.
luar Siap, biasa. Kalau siap. saya baca CV Mas Adam itu kebanyakan. Ini sampai 6 halaman, luar biasa prestasi-prestasinya, Aduh. karya-karya tulisnya, sahabat-sahabat. Ini Mas Adam ini luar biasa dan kita mengenalnya Mas Adam di IG-nya Mas Adam, ya Mas Adam dan luar biasa. Mas Adam, sekarang Mas Adam sedang berada di mana Mas Adam? Sekarang sedang di Jepang lagi ngambil kuliah S3 di sini. Oke, Jepang S3 ya. Kita doakan Mm. semua sahabat-sahabat Imunika dimanapun berada, ya apalagi Adam Lovers ya. Doakan semoga Mas Adam diberikan kemudahan dalam S3-nya. Dan nanti yang pesan kami Mas Adam, kembali ke Mm. Indonesia ya. Siap. Rencananya Ya, akan balik ke jangan Indonesia kok kalau udah beres. gitu, kembali ke Indonesia. Jangan sampai Mas Adam udah hebat ya di sana mengabdi ke Indonesia karena Mas Adam asli Depok kan. Asli Depok, betul, betul. Depok banget. Oke. Iya. Mas Adam, Mm-mm. kita akan bicara terkait dengan hoax seputar vaksin dan COVID-19. Mm-mm. Mungkin ada ingin disampaikan sedikit saja terkait hoax yang berada di media massa dan sebagainya oleh Mas Adam. Silakan Mas Adam. Oke, jadi gini, ini buat hoax di era COVID ini. Jadi buat informasi buat kalian yang belum tahu, jadi sebelum si COVID ini ada, itu hoax tentang kesehatan itu aja, itu udah 40% dari informasi di media sosial. Jadi kalau kalian nyari informasi 10 secara random, itu 4 diantaranya itu hoax tentang kesehatan ya. Nah, ketika COVID ini masuk, penelitiannya ada lagi. Ketika sekitar mungkin Agustus September lah dari tahun kemarin, itu bilang 82%, artinya 8 dari 10 informasi di media sosial, kalau kalian cari random, itu informasinya antara salah, nggak bener, atau kurang tepat tentang COVID. Oh. Dan nah, itu banyak banget jadinya. Ya. Nah, terus informasi itu bahkan menyebutkan nama Indonesia. Jadi Indonesia di situ dibilang bersama beberapa negara lain adalah salah satu produsen hoax terbesar tentang COVID di dunia ya. Jadi Indonesia tuh mainnya udah level dunia kalau buat masalah hoax. Saking banyaknya. Produsen, jadi kita disebutnya produsen hoax ya, saking banyaknya. Kayak apa? Kayak di mana hoax itu berasal gitu. Jadi informasi di Indonesia tuh banyak banget yang nggak benar gitu. Itu penelitian itu yang bilang. Iya. Oke. Lanjut Mas. Nah, terus jadinya kalau misalnya ngelihat kondisi kayak gini, ya otomatis kita ngelihat kan, pas pertama kali ngelihat ini COVID aja ada 82%, 8 dari 10. Otomatis kalau kita nge-scroll aja iseng nyari informasi tentang COVID, ya cuma dua lah kira-kira yang benar. Bahkan 1 dari 2. Karena kan katanya Indonesia salah satu produsen terbesar kan. Jadi informasinya jadi jauh lebih banyak lagi. Nah, terus abis itu, makanya nih ketika kemarin, itu COVID udah mulai rame di Indonesia dari awal tahun 2020 sampai akhir tuh kan kayaknya gak habis-habis tuh. Maksudnya habis ada informasi yang benar muncul lagi yang salah, yang benar muncul lagi yang salah gitu terus. Sampai akhirnya vaksin ini masuk nih, mulai rame-rame akhir Desember, bulan Januari, bahkan setelah disuntik sekarang, itu hoaxnya makin banyak. Jadi kayak tapi itu belum ada datanya, maksudnya seberapa banyak hoax tentang vaksin ya, karena kan baru banget. Tapi kita lihat aja di medsos gitu. Jadi lebih gampang lagi nemuin informasi yang kurang tepat tentang vaksin. Ada informasi dikit digoreng, ada informasi ada informasi kayak orang meninggal setelah divaksin digoreng seolah-olah itu akibat vaksin. Jadi bener-bener kayak gitu. Itu bahkan nggak di Indonesia aja ya, di seluruh dunia juga iya. Jadi kayak banyak banget sebenarnya informasi yang nggak tepat. Ini kalau nyari yang informasi yang tadi ada yang nanya-nanya di chat, yang nanya informasinya saya sempat ngepost, tapi udah berbulan-bulan yang lalu sih. Ada penelitiannya, nanti mungkin kalau misalnya banyak yang nanya, nanti mungkin sore saya coba share di IG story ya, maksudnya biar banyak yang tahu juga kalau penelitiannya ada gitu. Ya. Betul. Dan memang dunia ini sangat saat ini kita berada di dunia yang katakanlah 4.0 ya. Segalanya sebuah mudah. Sekarang saya berada di Bandung, Pasar 28, Mas Adam ada di Jepang gitu ya. Kita bisa bertatap muka dengan ratusan orang juga yang join ke kita. Ini merupakan keuntungan dunia zaman sekarang. Tapi di saat ini ketika media sosial begitu berkembang dan sebagainya, informasi tidak tersaring, inilah bisa betul yang disampaikan Mas Adam ini jadi berita-berita yang sumbernya tidak jelas bisa diterima oleh masyarakat kapanpun juga ya Mas ya? Betul sekali. Cepat banget. Bahkan kalau misalnya Ayah Atar ngelihat nih, biasanya nih yang bapak-bapak kayak kita gitu, kalau misalnya di WhatsApp grup, ada informasi masuk, di forward aja. Maunya saya paling tahu duluan. Saya paling cepat nih tahu informasi ini. Padahal belum tentu benar kan?
Benar-benar, benar-benar mas, benar-benar, benar. Dan biasanya kalau orang yang seperti ya, Mas Adam sepertinya nunjuk saya. Karena ketika kita dapat informasi dan kita ingin nyebar ke grup yang lain, serasa bahwa kita, ih, nih, saya nih paling update gitu ya. Iya, iya betul. Itu Benar ya? kebiasaan di medsos, maksudnya Iya, kebiasaan grup WhatsApp kayak gitu. oke, oke Mas, kalau kita melihat data-data yang luar biasa tingginya itu terkait dengan Indonesia katakan produsen hoax dan sebagainya, bagaimana caranya Mas kita selaku warga Indonesia yang cinta Indonesia dan juga kita harusnya melakukan menyampaikan sesuatu itu by data juga ya, dan kita tabayun istilahnya itu dalam Islam itu kita harus menanyakan ke aslinya Mas. Mungkin Mas punya trik-trik tersendiri untuk kami warga Indonesia gitu Mas? Oke, jadi tadi juga sempat ada yang nanya tuh kok kayak di Indonesia banyak banget gitu, maksudnya gimana gitu. Dan itu kan nyambung pasti kalau kita tahu penyebabnya, kita akan tahu triknya apa. Jadi ada satu studi sosial yang bahas kalau misalnya hoax itu, jadi ada ketika kita ngelihat hoax itu sebenarnya ada alur-alur tertentu yang sampai di akhirnya kita percaya dan kita nge-share. Dan akhirnya informasi tersebut meluas. Nah, salah satunya itu adalah ada yang namanya self-guided verification. Artinya kita ketika ketemu informasi, harusnya nih yang dilakukan normalnya adalah memverifikasi dulu. Jadi kita pastikan dulu informasi itu benar apa enggak. Mungkin dengan ngecek di internet atau mungkin ngecek di pusat informasi. Kan biasanya pemerintah punya, WHO punya, macam-macam punya, banyak sebenarnya. Nah, tapi kalau saya lihat di orang-orang yang mungkin lebih mudah menyebarkan informasi tersebut, itu self-guided verification-nya yang nggak ada. Kayak tadi Ayah Atar cerita, dapat informasi, wah ini kayaknya legit nih, bagus nih, langsung di-share aja. Padahal self-guided verification-nya nggak jalan gitu. Nah itu sih, itu yang harusnya sebenarnya diperbaikin. Jadi setiap dapat informasi, tahan dulu jempolnya, jari-jarinya, jangan asal di-share. Jadi pastiin dulu nih, bener nggak, legit nggak, pastiin dulu atau tanya sama orang yang lebih tahu. Banyak pilihannya caranya sebenarnya. Gitu sih, Betul, cara paling betul, gampang. betul. Betul, terima kasih Mas Adam nih. Dan memang apalagi dunia sekarang kita bisa mengakses kemana-mana yang Mas Adam ya. Seperti tadi Mas Adam sampaikan, kita bisa mengakses ke WHO atau mungkin ke Kesehatan Indonesia ya dan sebagainya. Verifikasi tabayun itu yang penting ya Mas Adam ya. Betul, Dan betul harapan sekali. kami juga nanti sahabat-sahabat Immunicare yang hadir, yang join pada kesempatan kali ini ketika mendapatkan informasi-informasi terkait dengan COVID-19, vaksinasi, karena ini kan menyangkut kesehatan ya. Ketika kita menyebarkan informasi yang salah, ini tanggung jawabnya bukan dunia saja Mas Adam, akhirat juga. Oh ini Betul, ngomong-ngomong betul. akhirat juga. Betul, Kan, kalau Mas mau Adam, ya? bahas kayak gitu sampai ke akhirat beneran jadinya. Karena bisa aja kita merugikan orang lain. Benar-benar. Dan saya yakin juga pemerintah, dan saya yakin tadi kan ilmuwan-ilmuwan yang beliau membuat vaksin COVID itu, mereka mempunyai apa ya, disiplin keilmuan, mereka disumpah tidak akan ini kan, sumpah bohong kedokteran itu ada ya Mas Adam ya? Karena mereka Ada, betul. tidak mudah mengeluarkan menyatakan sesuatu itu kalau mereka tidak ada dasar-dasar keilmuannya ya Mas Adam ya? Betul, betul sekali. Nah, oke Mas Adam, terkait hoax dan sebagainya, itu arahan ya, strategi-strategi mungkin yang harus kita lakukan. Jadi sahabat Immunicare dan juga Adam Novox dimanapun berada, ketika mendapatkan informasi tolong cek. Kalau mudahnya mah udahlah ke IG-nya Mas Adam lah. Karena di IG-nya Mas Adam itu di sana juga dicantumkan jurnal-jurnal. Yang saya senang itu Mas Adam. IG Mas Adam itu sampingnya kan jurnal mana tahun berapa, penelitian berapa, dan juga penyampaian juga tulisannya itu sederhana banget, sederhana. Tapi mind mappingnya jalan gitu ya, mind mappingnya jalan kenapa? Dan yang paling saya senang membacanya IG Mas Adam yaitu ujungnya ada kesimpulannya dan tidak berpihak kepada siapapun gitu ya, itu. Oke Mas Adam, ada sahabat-sahabat Immunicare dan juga Adam Novox yang sudah akan bertanya kepada kita. Yang mohon izin dijawab, kalau saya nggak bisa jawab ya, ini pertanyaan Siap. saya bagian saya sekarang yaitu membacakan pertanyaan Mas Adam ya. Oke, Siap ya, sahabat Tan. Immunicare dan juga Adam Novox, kita akan membacakan. Mas Adam, apakah setelah divaksin kita kebal dan bisa berkumpul tanpa protokol kesehatan? Oh, disangkanya kalau udah divaksin nih, itu udahlah kita vaksin, terus udah divaksin asik, nggak pakai masker, jaga jarak enggak. Apakah seperti itu Mas Adam? Atau memang ada apa, informasi apa yang dapat kami terima Mas Adam? Silakan. Oke, jadi gini sebenarnya, ini di seluruh dunia ya, di semua hasil penelitian vaksin yang ada tentang COVID sampai sekarang, itu semua sama, yaitu hanya mencegah
seseorang, jadi ketika udah divaksin, kita tuh hanya dicegah dari terkena COVID yang bergejala. Artinya apa? Artinya masih ada kemungkinan ketika kita masih bisa terinfeksi, itu masih mungkin. Kita masih bisa terinfeksi, kita masih bisa tidak bergejala, tapi bisa menularkan ke orang lain. Jadinya, berhubung kita sampai saat ini belum tahu seberapa bagus sih sebenarnya kemampuan dari vaksin-vaksin itu, tidak hanya yang di Indonesia ya, tidak hanya Sinovac, tapi di seluruh dunia juga sama. Kita nggak tahu pasti seberapa bisa si vaksin tersebut mencegah kita dari terinfeksi. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah divaksin, bisa aja kita kena, kemudian kita menularkan ke orang lain. Kalau protokol kesehatannya kita nggak melakukan, jadinya kita kayak egois. Jadinya resiko kita sendiri kurang kalau munculnya gejala, tapi kita tetap bisa menularkan ke orang lain. Makanya tetap wajib banget melakukan protokol kesehatan sampai mungkin nanti cakupan vaksinnya sudah sangat luas, atau mungkin sudah terkontrol COVID-nya, atau mungkin ternyata ketemu vaksinnya benar-benar bisa melindungi dari kita untuk terinfeksi dan menularkan ke orang lain. Cuma itu sampai sekarang kita belum tahu. Jadi masih belum tahu lah kita sampai kapan protokol kesehatannya perlu bisa dihentikan. Gitu sih Ayata. Gitu ya, jadi sahabat Imunika dan juga Adam Sloper yang lain, bahwasanya ketika nanti setelah divaksin, protokol kesehatan tetap 3M, sekarang nambah ya jadi 5M ya sekarang, menjauhi kerumunan dan menjaga mobilitas. Jadi kalau ada kerumunan jangan dilakukan. Sekarang tadi kami dapat arahan dari pemerintah yang asalnya 3M, sekarang 5M. Ketika sahabat Imunika dan juga Adam Lovers, nggak apa-apa ya saya bilang Adam Lovers, silakan. Oh, belum itu muncul namanya ya? Itu? Belum tahu. Belum ya. Kita sahabat Imunika dan Adam Lovers, mohon nanti ketika divaksin, proses vaksinasi pemerintah berjalan, tetap protokol pemerintah 5M tetap laksanakan. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu Mas Adam. Mohon bertanya Mas Adam, apakah setelah vaksin dapat menghambat atau mencegah penularan? Sama saya seperti tadi sebelumnya. Atau Mas Adam mau menambahkan, apakah setelah vaksin dapat menghambat atau mencegah penularan? Oke, itu sampai sekarang kita belum tahu sebenarnya. Jadi mungkin aja sebenarnya udah ada beberapa vaksin, sejauh ini ada 2 yang mereka memperkirakan itu mereka bisa mencegah penularan, tapi datanya masih sedikit banget. Kita nggak bisa bilang ngambil kesimpulan dari data yang sedikit itu. Jadi kita sebenarnya masih nunggu. Kalau ditanya mungkin apa enggak, mungkin bisa. Cuma kita belum tahu pasti. Kan kalau prinsipnya kalau di kesehatan, ilmu medis, apalagi vaksin nih yang kemaslahatan banyak orang, kalau belum pasti ya udah jangan digembor-gemborin gitu. Daripada orang merasa aman palsu. Gitu sih Ayatar. Oke, itu. Nah, inilah yang kami sangat senang, saya pribadi sangat senang dengan Mas Adam ya. Kalau memang datanya memang belum ada, memang disampaikan seperti itu ya Mas Adam ya. Itu sahabat Imunika dan juga Adam Slovax. Nah, pertanyaan selanjutnya dari sahabat-sahabat juga terkait vaksinnya nih Mas. Terkait vaksinnya. Vaksin Sinovac dan juga muncul ya di hoax atau fakta, vaksin Sinovac itu rongsokan Cina. Gimana ini Mas Adam? Ada aja masyarakat, apalagi mohon maaf ya, kalau Indonesia mungkin ada sebagian warga Indonesia yang kalau ke Cina itu ya seperti itulah Mas Adam ya. Gimana nih Mas Adam? Silakan Mas Adam. Oke. Jadi gini, ya dibilangnya rongsokan Cina ya. Oke gini. Jadi kalau misalnya nih, coba logikanya, kalau misalnya emang beneran faktanya Sinovac itu rongsokan Cina, kira-kira bakal disuntik nggak di Cina? Enggak kan? Kenyataannya gimana? Kenyataannya itu bahkan Cina itu termasuk yang sudah menyelesaikan uji klinis vaksin fase 1 dan 2 yang cukup cepat sebenarnya di dunia. Sinovac itu selesai cukup cepat. Dan itu sudah ada ratusan yang disuntik untuk uji klinis. Dan pertengahan tahun, sekitar Agustus atau September kalau saya nggak salah, itu Cina mengeluarkan izin penggunaan terbatas untuk Sinovac di Cina. Dan itu ditujukan untuk orang-orang yang beresiko. Nah, mungkin nggak kalau izin itu keluar, padahal rongsokan. Itu sih. Itu ya. Jadi sahabat Imunika dan juga Adam Sloper sudah jelas ya. Mungkinkah di Cina sudah dilakukan dan sebagainya, dan juga kami yakin juga Mas Adam ya bahwa ilmuwan-ilmuwan dokter-dokter juga punya janji profesi, mereka apakah akan merusak bangsanya sendiri gitu ya, sahabat-sahabat itu ya sudah dijawab ya. Yang selanjutnya Mas Adam, ini pertanyaan-pertanyaan ini kami kumpulkan sebelum live IG loh Mas Adam. Saking banyaknya yang ingin ditanyakan ya, dan juga mohon maaf Mas Adam, ada sahabat-sahabat kami juga yang belum bisa gabung, nanti mungkin mereka bisa melihat rekamannya ya.
Mas Adam, benarkah? Benarkah isu efek vaksin polio di Sukabumi yang menyebabkan lumpuh? Nah, ini berita-berita kemarin ya kalau nggak salah. Bagaimana nih Mas Adam? Efek vaksin polio di Sukabumi menyebabkan lumpuh. Apakah benarkah seperti itu Mas Adam? Oke, jadi kalau setahu saya ya itu sempat dibahas juga di narasi kalau nggak salah. Jadi udah ada satu media yang emang ngebahas itu. Jadi kalau yang setahu saya, kalau yang dari vaksin polio itu lumpuh, itu sebenarnya karena ada wabah sih, wabah polio, bukan gara-gara vaksinnya. Kalau yang kejadian di Sukabumi itu ya, tapi mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Saya nggak terlalu menelusuri itu. Dan lagi-lagi sebenarnya setiap vaksin itu memang ada kemungkinan terjadinya apa-apa. Makanya ada KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan setiap yang divaksin itu pasti akan ditelusurin. Nah, sejauh ini resiko terjadi seperti itu benar-benar rendah sebenarnya, sangat-sangat kecil. Kalau memang terjadi, kalau setahu saya sih yang kejadian di Sukabumi itu wabah ya. Beda hal adanya wabah, penularan dengan vaksin. Beda sih. Oke, sahabat Imunika dan Adam Novels. Saya minum air putih dulu kayak saking semangatnya ya. Sebentar ya sahabat-sahabat yang join ke IG bisa langsung saja mengetikkan dan kami juga sudah banyak pertanyaan. Sebentar, mohon maaf. Baik, terima kasih Mas Adam. Jadi vaksin polio dan yang paling membuat kita miris memang Mas Adam ketika pernyataan-pernyataan itu disampaikan oleh public figure di Indonesia ya Mas Adam. Betul. Tuh, miris sih. Miris sekali ya. Jadi orang lain mengcapture itu menjadikan rujukan itu yang luar biasa. Mas Adam, pertanyaan selanjutnya yang telah kami himpun seluruh IG Live ini yaitu ini kayaknya isu yang sebelum vaksin juga dibuat dan sebelum ketika pandemi awal-awal. Benarkah vaksin COVID-19 ada chip di dalamnya? ini saya tanyakan karena ini pertanyaan yang begitu banyak waktu itu sempat booming ya. Ini yang sebagian masyarakat Indonesia jadi ngambuk, oh nanti entar saya mau ke toilet ketahuan. Sepenting apa kamu harus dikasih chip gitu ya? Iya. Oke, jadi kalau sampai hari ini itu nggak ada ya, maksudnya nggak ada bukti ilmiah, nggak ada apapun yang menunjukkan kalau di vaksin tersebut ada chipnya. Ya, maksudnya sejauh ini aman. Maksudnya kalau misalnya kalian mikir takut kita dipasang chip, takut kita dipantau, itu nggak ada ya, nggak ada buktinya ya. Maksudnya sama sekali nggak ada bukti ilmiah atau bukti apapun yang menunjukkan kalau vaksin ada chipnya. Jadi tenang aja, jangan kemakan informasi-informasi kayak gitu sih. Benar. Lagian sepenting apa sih kita gitu ya harus dipasang. Iya. Karena kan itu dari Microsoft gitu ya, dari Microsoft. Emang kita kalau kita pakai ojol juga kita udah kedetek ya kehidupan kita mau kemana, dari mana, kita senangnya apa gitu ya. Kalian punya smartphone, gabung media sosial nih, gabung Instagram nih, udah banyak yang diketahui tentang kalian loh sebenarnya. Betul. Sahabat-sahabat Imunika dan Adam Vlogger mohon disampaikan juga ke keluarga yang lain bahwa yakinlah insya Allah bahwa vaksin itu ya COVID-19 tidak ada chip di dalamnya ya, itu sebuah hoax ya. Dan selanjutnya Mas Adam, pertanyaan selanjutnya mohon maaf nih menyangkut nama ini ya Bapak kita nih, tapi perlu ditanyakan juga ya karena kan masyarakat itu pengen melihat ketika vaksinasi itu ada contoh dong. Pemimpinnya divaksin dulu. Nah, Mas Adam, cairan vaksin tidak masuk ke tubuh Jokowi gitu. Mohon maaf. Menurut Mas Adam, bagaimana nih? Itu masuk. Jadi kalau kalian lihat, jadi kayak suntikannya itu strukturnya emang kalau kalian tusuk semua, itu akan ada bagian yang sisa dan itu bukan cairannya sebenarnya. Itu bagian dari suntikannya sendiri. Nah, ini saya boleh sebut nama orang lain nggak ini, Ayah Atar? Boleh Mas. Oke, jadi gini, ada sama-sama dokter juga yang ngebahas itu, bahkan udah ada kayak contoh gambar suntikannya kayak apa, itu namanya Dokter Dika yang spesialis kedokteran olahraga. Kalian cek deh tuh di IG-nya, itu bener-bener ngejelasin masalah suntikan itu, karena agak susah nih kalau saya cuma dengan omongan doang. Jadi itu karena emang ada bagian yang nggak masuk semua, kalau misalnya ditusuk, tapi cairannya udah hilang semua. Jadi nggak bener juga itu informasinya. Nah itu baik. Sahabat Imunika dan juga Adam Lovers bahwa yakin bahwa memang Bapak kita Pak Jokowi ya itu melakukannya dan insya Allah aman. Oke, dan tadi juga referensi itu kasih baik banget nih Mas Adam ini ya, ilmunya dikeluarin. Ada referensi juga nanti Dokter Dika ya Mas Adam ya.
Betul, betul. mereferensikan ke dokter-dokter lain. Ini yang kita senang. Satu dokter dengan dokter lain saling mendukung keilmuannya. Terima kasih, luar biasa ini ya. Apresiasi saya juga, walaupun saya profesinya bukan dokter. Luar biasa itu. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Adam. Yang selanjutnya ada pertanyaan lagi, vaksin Sinovac berbahaya dan virus mati bisa hidup lagi. Virus mati bisa hidup lagi. Apakah betul seperti itu Mas Adam? Oke, jadi gini, ada kalau buat vaksin Sinovac itu, si virusnya itu yang sudah diisolasi, isolasi itu artinya sudah benar-benar virus aja murni, itu sudah diinaktifkan. Inaktifkan apa? Artinya benar-benar dihilangkan kemampuan dia untuk menginfeksi. Dengan cara apa? Dengan cara ada penggunaan zat kimia. Namanya kalau nggak salah beta propiolakton. Nanti bisa dikoreksi kalau saya salah. Ini saya jadi buka rahasia dapur Sinovac ini. Jadi itu jadi diinaktivasi. Nah, diinaktivasi itu diinaktivasi, dibikin jadi tidak aktif, dibikin jadi tidak bisa menularkan lagi. Jadi ketika disuntik, ketika masuk ke badan kita, virusnya nggak bakal hidup lagi, virusnya nggak bakal menginfeksi, dan PCR kalian tidak akan jadi positif. Itu kan yang kalian takut kan? Apalagi rame ini berita, mungkin Ayah Atar dengar ada di luar negeri, warga negara X setelah disuntik, kemudian positif COVID. Terus di Indonesia juga baru kayaknya beberapa hari lalu ada pejabat beritanya setelah divaksin ternyata terinfeksi COVID. Ya itu tidak ada hubungannya sebenarnya, karena kalau kita divaksin pertama virusnya inaktif, virusnya itu masuk ke area otot. Emang kalian di swab di sini? Enggak juga kan? Swabnya di sini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu virus tersebut nggak bakal menginfeksi sebenarnya. Jadi tenang aja, nggak ada ceritanya setelah kalian divaksin tiba-tiba kalian jadi COVID. Enggak, tenang aja. Dan itu aman, virusnya nggak bakal hidup lagi. Sama tambahan sedikit, Ayah Atar boleh? Boleh. Mungkin Ayah Atar pernah dengar juga, infonya nyambung sama ini, ada yang bilang, kalau divaksin nanti DNA kita berubah. Kita diatur DNA-nya oleh pembuat vaksin gitu. Oke, yang pertama, itu nggak bener ya. Itu nggak bener. Jadi, mau itu bentuk vaksinnya kayak apa, walaupun bentuk vaksinnya yang seperti Sinovac, yang tidak hidup, atau nanti vaksin-vaksin lain, contohnya yang dari RNA virusnya, RNA tuh materi genetik virusnya, itu tidak akan menyisip ke badan kalian dan mempengaruhi DNA kalian. Tenang aja. Kayak gitu sih Ayah Atar. Jadi sahabat-sahabat Immunicare dan juga Adam Lovers yang bergabung di kesempatan kali ini, sampaikan juga ke keluarganya, ke sahabat-sahabat yang lain. Kalau susah menyampaikannya gampang. Kalau saya biasanya gini Mas Adam, ketika saya membaca sesuatu dan teman lain berbeda pendapat terkait COVID dan sebagainya, saya screenshot aja Mas Adam atau langsung aja baca ini sesuai jurnal lagi aja deh. Sepertinya memang IG Mas Adam sekarang dijadikan referensi oleh teman-teman kita yang awam terkait ini, gitu ya. Mohon izin juga Mas Adam ya. Nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa ya, luar biasa ya. Oke teman-teman, itu ya. Jadi DNA-nya nggak akan berubah kok. Tenang. Nggak akan berubah ya, tenang saja ya. Dan nggak akan hidup lagi. Jadi teringat Nabi Isa ya. Burung hidup lagi gitu ya. Oke, selanjutnya kembali ke laptop, kembali ke IG Live. Pertanyaan selanjutnya yang telah kami kumpulkan sebelum IG Live ini yaitu kalau tadi Islam MUI sudah menghalalkan ya. Kalau ini pernyataannya itu gereja haramkan vaksin. Gimana nih? Gereja haramkan vaksin. Kalau urusan agama itu harus tanya ke pemuka agama masing-masing. Saya kebetulan bukan pemuka agama, jadi salah nih arahnya nih. Oke. Siap. Jadi mohon itu tabayun ya, sahabat-sahabat kita ya yang beragama mohon maaf bukan Muslim gitu ya, Kristen dan sebagainya juga harus dikomunikasikan dengan pemuka agamanya masing-masing ya. Cari referensi, jangan cuma baca gereja haram, jadi jangan ya, tolong. Tadi banyak yang hoax yang beredar di Indonesia ini dan kita hadir di sini mengadakan acara ini adalah salah satu kegiatan yang mencoba membantu rakyat Indonesia dan dunia untuk menangkal hoax itu ya. Selanjutnya, Selanjutnya Mas Adam, nah ini nih informasi bahwa jarum dan kemasan vaksin untuk pejabat berbeda nih katanya Mas. Jadi jarum dan kemasan vaksin untuk pejabat yang berbeda, bagaimana ini Mas? Setahu saya sih enggak ya, maksudnya enggak ada perbedaan kayak gitu ya, maksudnya tetap sama, itu kayak udah ada paketannya harusnya ya. Jadi kalian tenang aja, maksudnya nggak bakal kalian dibeda-bedain gitu. Jadi buat masalah itu tenang aja. Nggak ada tuh ceritanya kayak gitu-gitu kok. Aman sejauh ini. Aman ya. Jadi nggak ada beda-bedanya ya.
Baik sahabat Imunika dan juga Adam Lovers. Selanjutnya yang telah pertanyaan yang telah kami kumpulkan yaitu, wah, korban puluhan jiwa tewas santri toko publik dan lain setelah divaksinasi corona. Ini kalau kita baca juga datanya dari mana, tapi itulah yang beredar gitu. Mas Adam, bagaimana nih Mas Adam? Oke, Bahwa ini memang, silakan Mas Adam. Oke, yang tadi puluhan orang tewas ya, Ayah Atar ya? Betul, Oke. betul. Jadi ini saya ceritain aja dari awalnya, itu informasinya dari Norwegia. Jadi ceritanya itu kalau saya nggak salah ada 13 atau 23, saya nggak ingat pasti totalnya berapa. Itu ada yang meninggal setelah divaksin COVID. Oke, nah hasil investigasinya gimana? Karena kan kalau ada kejadian gitu pasti langsung diperiksa kan. Nah, jadi kalau hasilnya adalah dari semua yang meninggal itu lansia dan lansia yang usianya udah bener-bener tua dan mereka punya penyakit bawaan yang cukup berat. Jadi kayak udah di penyakit, misalnya punya penyakit diabetes atau darah tinggi atau yang lainnya, tapi udah di fase yang udah sangat berat deh, istilahnya kayak gitu gampangnya. Nah, ketika orang-orang tersebut mendapat efek samping, misalnya kita divaksin nih, kan muncul demam atau mungkin ada keluhan lain kayak badan sakit, yang lain-lain, bahkan mungkin ada diare atau yang lain. Nah, orang-orang lansia tersebut, ini baru curiganya, itu nggak kuat ketika dapat efek samping seperti itu. Jadinya, dari Norwegia apa yang dilakukan? Dari Norwegia bilang kalau akan ada perubahan kondisi dan ketentuan untuk orang-orang seperti apa yang divaksin. Karena takutnya melihat usia tua seperti itu nggak kuat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari Norwegia sama dari Euro itu bilang mereka sama, statementnya adalah sampai saat ini itu belum bisa dipastikan apakah memang meninggalnya karena vaksin. Karena kalau secara rata-rata harian di Norwegia tuh ada sekian, saya nggak ingat jumlahnya berapa, tapi ada sekian jumlah lansia yang meninggal. Jadi kita nggak tahu apakah itu memang gara-gara penyakitnya atau memang ada faktor dari vaksinnya tersebut. Jadi prinsipnya adalah jangan berspekulasi terlalu banyak sampai buktinya jelas. Gitu sih Ayah Atar. Betul, bisa jadi ya sudah betul ya, bukan karena faktor vaksinnya ya, memang probabilitas meninggal di negara itu tinggi di usia-usia seperti itu ya. Dan betul. Itu sahabat-sahabat tetap ketika dapat informasi cek kembali ya. Dan kalau saya melihat IG-nya Mas Adam, ketika Mas Adam memposting sesuatu, saya juga baca komen-komen bawahnya. Ini apresiasi untuk Mas Adam. Kayaknya yang ngejawab sampai ke bawah itu Mas Adam ya, semua dijawab sama Mas Adam. Saya apresiasi. Biasanya kalau saya ngikutin IG tokoh masyarakat, sekarang tokoh masyarakat Mas Adam ya, biasanya mereka ngejawab yang perlu-perlunya saja. Kalau Mas Adam saya perhatikan ngejawab sampai bawah. Silakan sahabat-sahabat, saya selalu silakan follow Mas Adam, udah follow. Ajak yang lain untuk selalu ikuti follow Mas Adam ya, karena beritanya edukasi banget. Dan saya perhatikan pernah menjawab sampai kesel orangnya, tapi Mas Adam dengan sabarnya menjawab. Iya benar. Ya, benar kan Mas Adam ya? Benar. Orang nggak puas banget, dia nggak punya datanya, nggak punya jurnal sebagainya. Oke, selanjutnya Mas Adam terkait vaksin COVID dapat memperpanjang hidup. Kalau ini udah dibahas juga Mas Adam tadi ya, memperpanjang hidup dan mengubah DNA. Tadi udah sampai Mas Adam ya, sudah cukup mungkinnya penjelasannya. Oke, terima kasih. Nah ini juga luar biasa ketika beredar berita bahwa sebetulnya di Cina itu vaksin digunakan sebagai pembunuh massal, massal rakyat katanya. Tadi sebetulnya udah dipaparkan juga sama Mas Adam ya. Tapi mungkin Mas Adam mau menambahkan terkait hoax yang satu ini? Oke, jadi kalau buat vaksin pembunuh rakyat, enggak ya. Jadi kayak tadi sempat dibahas, vaksin yang kalau kita ngomong Sinovac aja ya, karena kan itu yang sedang ada di Indonesia saat ini, itu bahkan udah dipakai di Cina. Cina udah duluan loh nyuntik ya dibanding kita. Bahkan sebelum ada hasil uji fase 3-nya, pemerintah Cina itu mengambil langkah yang cukup berani, yaitu memberikan vaksin-vaksin, salah satunya adalah Sinovac, dalam konteks terbatas. Jadi kayak izin penggunaan terbatas. Kalau bahasa Inggrisnya limited use. Itu kalian bisa cari. Nih nanti, kalau misalnya kalian nggak percaya sama omongan saya, itu ada satu media tuh, namanya New York Times. Kalau kalian mau searching, New York Times, COVID-19 Vaksin Tracker. Nah, di situ mereka merangkum dari berbagai macam informasi di dunia tentang izin-izin vaksin. Jadi ntar kalian bisa tahu, kayak Sinovac dikasih izinnya di negara mana aja, vaksin lain dikasih izinnya di negara mana aja, itu bisa tahu. Nah, nanti kalian akan ketemu kalau mereka sudah limited use di Cina. Nanti kalau kalian cari-cari, sambung linknya, itu akan ketemu sekitar pertengahan tahun lalu. Udah cukup lama loh, Indonesia baru sekarang. Jadi, nggak mungkin kalau tujuannya memang mau ngebunuh massal, itu dikasih, gitu sih Pak Hatar.
Iya, betul, betul, betul. Dan memang seperti yang tadi sampaikan juga ya, nggak mungkin ya, apalagi Indonesia misalkan peneliti-penelitiannya, dokter-dokternya, pemerintahnya ya, kita sangat meyakini bahwa semuanya ingin mensejahterakan rakyat Indonesia ya. Luar Betul biasa. sekali. Betul, betul, betul. Selanjutnya, ini kita sempat baca-baca juga ya, bahwasanya ini Mas Adam sekarang di Jepang, tahu tentang Maerot? Mohon maaf ini. Oh, tahu. Tahu. Ini muncul berita-berita bahwa vaksin Sinovac itu memperbesar alat vital. Ini mohon maaf nih ya, sahabat Indonesia dan juga Oke. Adam Novox. Oke. Nanti kalau Ya. memang mau dapat memperbesar, sepertinya Maerot jadi nggak laku. Oke. Ya. Silakan Mas Adam. Apakah Jadi gini, betul memang? ya ini informasinya menarik nih. Jadi memang ketika ada informasi yang bilang kalau misalnya disuntik itu bisa memperbesar atau memperpanjang alat kelamin untuk laki-laki ya. Nah, itu nanti kalau kalian tanya nih orang yang percaya nih, itu mereka bilang, "Saya punya jurnal ilmiahnya." Itu beneran. Nah, ketika dikasih lihat, ntar kalian lihat kalau jurnal ilmiahnya itu editan, itu hiburan di masyarakat luar. Jadi emang udah beberapa kali, bahkan sebelum ini itu ada editan-editan jurnal, dan itu kalau di luar negeri itu jadi hiburan. Saya nggak ngerti ketika masuk Indonesia orang Indonesia percaya. Nah, jadi itu nggak bener ya, karena itu editan-editan. Jadi kalau kalian lihat itu mereka Indonesia buat senang-senang, buat hiburan, dan itu jokes sebenarnya. Entah kenapa ketika masuk Indonesia orang percaya, itu yang saya nggak ngerti si Ayah Atar. Itu jokes sebenarnya. Wah. Luar biasa. Inilah pentingnya gitu. Ada kalanya kita asa bangga gitu. Ini jurnalnya bener kok ada, ternyata editan ya, dan di sana jok. Dan mungkin Mas Adam, mungkin kalau Mas Adam lama di Jepang, kalau di Indonesia itu, dan Mas Adam juga sudah tahu, ya sahabat kita ya, keluarga kita. Kalau misalkan ada yang misal ya, pohon bisa bicara, mereka percaya itu ya. Pohon bisa memberikan apa, mereka percaya gitu ya. Tapi terkait kopi dan sebagainya, luar biasa mereka susah untuk kita. Insya Allah itu sahabat kita juga. Saya yakin mungkin yang belum mereka belum sampai informasi-informasi yang sesuai ya. Itulah tugas kita. Siapapun juga yang join di live IG ini sebagai tugas kita untuk memberikan informasi yang benar ya. Kalau Indonesia itu hal-hal yang mistis mungkin cepat percaya ya Mas Adam ya. Tapi hal-hal yang terkait jurnal ilmiah itu mereka luar biasa. Banyak sekali pertimbangannya. Oke, Mas Adam, luar biasa. Selanjutnya, ini juga ya, vaksin Sinovac tersebut terbuat dari jaringan sel Vero atau kerah hijau. Emang betul Mas Adam seperti itu atau seperti apa? Ini pertanyaan terkait vaksin ya, karena tema kita adalah menangkal hoax terkait vaksin dan COVID. Silakan Mas Adam. Oke, jadi sel Vero itu yang tadi dibilang sel dari kerah hijau tadi, itu adalah salah. Kalau dibilang itu bahan pembentukan vaksin, enggak. Tapi itu adalah sel paling gampang untuk mengembangbiakan virus penyebab COVID. Jadi virusnya itu salah satunya dibiarkan di sana supaya lebih cepat supaya lebih gampang diambilnya, supaya lebih cepat. Dan di sana tuh mudah, udah terbukti. Jadi itu bukan artinya entar sel Vero-nya itu yang jadi vaksinnya, enggak. Tapi si virus tadi dibiarkan di sana, nanti virusnya diambil, diisolasi, diambil bener-bener utuh virusnya aja. Dan itu udah bebas istilahnya dari sel Vero tadi. Kalau nggak bebas, ya artinya itu nggak akan bener-bener nggak bakal bener-bener efektif, karena kan harus bener-bener virusnya sendiri yang sudah nanti diinaktivasi dan ditambah bahan-bahan lain, dan udah bener-bener dimurnikan sebenarnya. Jadi memang itu akan ada proses pembuatannya di sana, terutama dari perbanyakan virusnya untuk bahan dasar vaksinnya, tapi bukan artinya sel itu yang jadi vaksinnya, enggak. Itu sih yang perlu diluruskan si Ayah Atar. Betul. Terima kasih Mas Adam lurusannya ya. Dan kalaulah kita tadi ngebahas tentang seputar vaksin dan vaksin COVID-19, apakah benar hoax? Kita akan sekarang terkait COVID-19-nya nih Mas Adam. Sebelum Liga Live ini ada beberapa pertanyaan juga. Nah ini beredar di Indonesia nih Mas Adam, dan juga mungkin yang isolasi mandiri juga ya, ada informasi WA group dan sebagainya bahwa menghirup uap air panas dan minyak kayu putih itu sebagai obat COVID. Apakah itu memang betul? Silakan Mas Adam. Oke. Jadi kalau kita dari yang minyak kayu putih dulu ya, karena banyak nih di sini nih. Jadi sejauh ini minyak kayu putih itu penelitiannya udah ada, bener. Jadi kalau ada yang bahas ada kok penelitiannya, bener, saya nggak menyangkal. Tapi penelitiannya itu baru tahap simulasi komputer. Nah, penelitian itu gampangnya gini, kita bagi 3. Ada simulasi komputer, itu paling awal-awal. Kemudian ada penelitian di tahap sel dan hewan coba, itu preklinis sebelum masuk ke manusia.
dan terakhir ada uji klinis itu ke manusia. Nah, kapan suatu obat atau mungkin zat kayak minyak kayu putih itu bisa dianggap bermanfaat? Itu ketika sudah lolos semuanya, sudah lewat masuk ke uji klinis. Nah, si minyak kayu putih ini kalau setahu terakhir dari yang saya baca, itu yang terbukti jelas masih di in silico, masih cukup jauh sebenarnya untuk membuktikan kalau benar-benar bermanfaat untuk COVID. Nah, tapi ada tapinya nih. Air panas juga sama. Air panas bahkan penelitiannya nggak ada ya. Bahkan WHO punya satu Q&A sendiri buat air panas. Jadi itu tidak benar. Kalau misalnya kita menghirup uap air panas atau menghirup uap minyak kayu putih dan bisa mencegah atau mengobati COVID, itu nggak benar. Tapi kalau misalnya kalian mau menghirup uap air panas, ya itu terserah kalian sebenarnya. Saya tidak melarang selama nggak kalian kenain ke ini ya, nggak kalian kenain ke dalam hidung atau mulut kalian, nanti bisa terbakar ya. Kalau memang kalian nyaman, air hangat terutama, terserah silakan. Saya nggak melarang. Terus minyak kayu putih, kalau misalnya mau kalian hirup, mau kalian pakai di punggung, di badan, terserah. Asal jangan diminum ya. Ini yang saya sering dengar nih Ayah Atar nih. Jadi pakai teh hangat atau air hangat, ditetes minyak kayu putihnya, terus diminum. Nah, kenapa saya tidak menganjurkan itu? Karena coba deh, nanti di rumah atau yang lagi di rumah nih, ambil nih botol minyak kayu putih kalian. Coba baca di labelnya, itu ada tulisan penggunaannya untuk obat luar. Obat luar artinya apa? Bukan buat diminum ya. Jadi, jangan ya. Nah, jadi ini yang perlu saya luruskan. Jadi, kalau kalian mau pakai, silakan. Asal yang pertama, kalau minyak kayu putih jangan diminum. Dan yang kedua, jangan beranggapan kalau misalnya kalian sudah hirup uap air panas, sudah hirup uap minyak kayu putih, jangan beranggapan itu adalah sesuatu yang pasti bisa mencegah atau mengobati kalian dari COVID, karena belum ada buktinya. Kayak gitu sih ya Atar. Nah, itu saya tadi Mas Adam, mohon maaf nih, ketika Mas Adam menjelaskan saya ketawa-ketawa besar, itu saya pengalaman Mas Adam. Ketika belum kenal IG-nya Mas Adam ya, karena minyak kayu putih saya coba tuh, supaya saya ini ya tidak terpapar karena mobilitas tinggi waktu itu, saya tetesin minyak kayu putih ke air panas, saya coba minum, kesini nggak enak. Jangan dicontoh ya, jangan. Terima kasih Mas Adam ya, informasinya telat ya. Kita kenalnya telat. Waktu itu saya ngikutin loh Mas Adam, karena secara ini ya Pak, minyak kayu putih bener nih. Ternyata enggak juga, betul. Sahabat Indonesia dan Adam Lovers, itu ya yang disampaikan terkait dengan air panas dan juga minyak kayu putih. Selanjutnya, nah, terkait dengan seputar COVID-19, kumur antiseptik dan cuci hidung dapat mempercepat hasil swab jadi negatif. Ini nih, kayaknya kalau mau di swab, apa nih harus kayak ujian? Apa yang harus dilakukan sebelum swab nih? Minum ini, apakah benar? Atau tidak pengaruh sama sekali, Mas Adam? Oke, jadi kalau dari antiseptik sendiri, itu yang kayak misalnya kita harus kumur-kumur zat tertentu misalnya. Nah, itu buktinya kalau misalnya zatnya itu dicoba di fase sel gitu, itu udah ada memang bisa membunuh. Nah, tapi ketika itu misalnya digunakan untuk, kalau misalnya kita sudah kumur-kumur, kita sudah cuci hidung, itu pasti bisa kita negatif swabnya atau bisa tercegah dari COVID. Itu sampai saat ini belum terbukti sebenarnya. Nah, tapi balik lagi, sebenarnya kebiasaan kumur-kumur dengan antiseptik itu di Jepang cukup banyak dilakukan karena mereka di sini cukup sering ini wabah influenza Ayah Atar, jadinya salah satu pencegahan yang mereka lakukan itu. Nah, kalau buat COVID sejauh ini memang belum pasti, kita belum tahu pasti apakah nanti ada penurunan kasus apa enggak. Gara-gara kita kumur-kumur, gara-gara kita cuci hidung, itu belum pasti. Tapi balik lagi kayak yang tadi sebelumnya, kalau kalian mau lakukan tidak ada larangan, karena kan itu harmless ya, tidak berbahaya kecuali kalian misalnya kumur-kumur pakai obat kumurnya itu sampai 50 kali sehari atau 20 kali sehari, ya itu bahaya. Jadi pasti ini, karena kalau kalian lihat obat kumur itu ada maksimal pakainya sebenarnya. Jadi pasti ini berapa kali pakai sebenarnya. Contoh kayak ada merek tertentu yang cuma 4 kali sebenarnya sehari, nggak boleh lebih. Itu ada. Jadi benar-benar pastiin. Dan balik lagi, silakan kalau mau ngelakuin asal nyaman. Yang pertama, jangan berlebihan, pastiin sesuai. Dan yang kedua, jangan beranggapan kalau sudah melakukan itu pasti swabnya negatif. Kenapa? Belum ada buktinya. Termasuk cuci hidung tadi ya. Silakan mau dilakukan, tapi jangan sampai berlebihan. Dan yang kedua, jangan beranggapan itu sesuatu yang pasti mencegah atau mengobati. Kayak gitu sih ya Atar.
Seperti itu ya sahabat Imunika dan juga Adam Lovers. Dan kalau ikhtiar tapi memang sesuai petunjuk gitu ya, kalau sikat gigi dengan kumur-kumur itu sih memang ya bagus juga untuk mulut ya. Ikhtiar silahkan lah, tapi itu jangan dijadikan patokan dan jangan melebihi aturan gitu ya. Betul ya Mas Adam ya. Betul, Dan juga betul. ya, itu secara ini belum bisa menjamin juga menjadi negatif. Baik teman-teman sahabat Imunika dan Adam Lovers, sebelum kami sudah mencatat semua pertanyaan yang dari Gelab, Mas Adam ya. Sampai kita tadi ngobrol-ngobrol, sahabat-sahabat saya sudah mencatat sebagainya. Tapi sebelum ke pertanyaan sahabat-sahabat Imunika dan Adam Lovers di IG, saya ingin, karena Mas Adam lagi di Jepang, bagaimana nih kondisi Jepang, Mas Adam? Vaksinasi di sana apakah diwajibkan seperti di Indonesia yang akan informasi yang akan diwajibkan, dan kalau tidak divaksin akan ada denda? Nah, kami ingin melihat kalau di luar negeri itu seperti apa, Mas Adam? Kalau di Jepang sendiri untuk masalah vaksin sejauh ini yang saya dengar, yang saya baca beritanya itu kayak mereka baru secure the deal. Secure the deal itu kayak mengamankan ininya, dapat vaksin apa aja gitu. Sejauh ini ada 3 yang masuk, yaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Nah, tapi belum ada peraturan lebih lanjut. Maksudnya kayak siapa yang pasti akan divaksin, kemudian seperti apa ininya, apa peraturan-peraturannya, siapa yang nggak boleh, atau gimana, apakah ada sanksinya atau enggak, itu belum dibahas. Yang baru kita dengar adalah sudah ada timeline-nya. Jadi misalnya kayak Februari mulai. Februari itu untuk kelompok apa, Maret kelompok apa, April apa, Mei apa. Karena Jepang nih masih mau ngejar Olimpiade ya Atar. Jadi mereka mau ngebut vaksinnya katanya. Jadi tapi katanya mau ngebut, sampai sekarang kita masih belum dengar pasti sih seperti apa peraturannya, apakah nanti ada denda apa enggak, kita belum tahu pasti. Masih menunggu sih sebenarnya. Gitu. Oke, baik. Luar biasa. Oke, baik Mas Adam, terima kasih. Kita akan menyapa sahabat-sahabat Imunicare yang sudah join di IG kita, dan juga sahabat-sahabat Adam Lovers. Alhamdulillah sahabat-sahabat Imunicare, tadi kita sudah segmen yang pertama, kita membahas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat yang beredar di media massa Indonesia. Nggak tahu nih beredar juga di Jepang atau enggak ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang berseliweran dari Indonesia ya, dan kita rangkum sebelum live IG ini dimulai. Dan saat ini kita alhamdulillah sudah dapat pertanyaan dari sahabat kita yang menulis di IG Live. Yang pertama Mas Adam, misalnya nih, pertanyaan yang pertama Mas Adam yang kami dapatkan, ada yang overclaim obat COVID, ternyata tidak masuk di list BP POM. Apakah bisa dikatakan hoax? Oke. Seperti itu Mas Adam. Jadi hoax itu kan definisinya, pengertiannya adalah informasi yang nggak benar ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngeklaim ini sebagai obat COVID, ini sebagai pencegah COVID, otomatis itu sebenarnya masuk hoax. Nah, tapi sebenarnya mesti kita lihat dulu nih siapa yang klaim. Karena kalau kita mau lihat dari kasus, ada kasus nih di Jepang, Ayah Atar. Jadi mereka, mungkin ini masuk Indonesia nih. Aduh, ntar kalau saya sebut jadi sebut produk nih. Jadi pakai kalung, kayak kalung anti corona, tapi bukan punya pemerintah. Jadi sempat ada warnanya biru. Nah, itu di Indonesia sempat rame. Sekitar mungkin bulan Mei, April Mei itu sempat rame. Katanya dari Jepang. Betul, sepertinya sahabat-sahabat Imunika juga mengetahui berita-berita itu. Iya, kayak Alisa sudah tahu. Oke, nah jadi gini, kalau di Indonesia tuh itu rame. Katanya kalau pakai kalung itu anti corona. Bahkan influencer-influencer yang kaliber besar, artis-artis itu banyak yang pakai, Mas. Bukan Mas, Ayah Atar, sampai kayak gara-gara seorang pada rame kayak gitu. Nah, tapi nih kalau kita telusurin sebenarnya perusahaannya tidak pernah mengeluarkan, kesebutnya ada yang nyebut di komen. Ada virus apa kan? Sorry, ntar saya kesebut. Jadi itu sebenarnya perusahaannya tidak pernah menyebutkan ada klaim itu. Nah, yang bandel itu adalah sellernya di bawahnya. Jadi penjualnya nggak pernah ngomong, distributor di Jepang nggak pernah ngomong, sellernya ngomong. Terus itu sampai pertamanya masuk berita di Hong Kong. Berita di Hong Kong masuk, ini adalah scam kayak gitu. Terus akhirnya masuk teguran ke Jepang. Terus si pemerintahnya, pusat konsumsinya negor perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut bilang kita nggak pernah. Terus dikasih tahu ini ada informasinya. Ternyata yang salah sellernya. Akhirnya ada teguran buat semua seller. Nah, di Indonesia yang saya lihat polanya juga seperti itu, Ayah Atar. Jadi kalau dari produsen sebenarnya mereka nggak pernah ada klaim. Saya nggak tahu ya, mungkin ada produsen yang pernah, ada enggak, saya nggak tahu pasti ya. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, dijual produk ini anti corona, kalau kita telusurin itu ada beberapa yang produsennya sebenarnya nggak pernah ngeklaim, tapi seller-seller di bawahnya itu yang ngeklaim. Nah kan
berhubung sekarang kayak tadi dibilang sama Ayah Atar, era informasi 4.0, kita udah nggak Ya, bisa nebak betul, lagi betul. nih dari mana sumbernya kadang-kadang kan. Jadi akibatnya kita kayak, oh nih isi ininya nih pembuatnya yang salah, padahal belum tentu. Tapi prinsipnya kalau misalnya ada yang menginformasikan kalau suatu barang, suatu produk itu anti COVID, padahal nggak ada buktinya, ya itu hoax sebenarnya hitungannya. Hmm. Nah, tapi apakah hoax itu berasal dari produsennya? Belum tentu, karena kita harus telusurin benar-benar sebenarnya kalau mau tahu hal itu. Gitu sih Ayah Atar gampangnya. Luar biasa. Terima kasih penjelasannya Mas Adam, dan itu sahabat-sahabat Indonesia yang bertanya, ya semoga puas dengan pertanyaannya ya. Yang selanjutnya Mas Adam, karena pertanyaannya banyak nih, saya komentari Siap. sedikit-sedikit aja nih. Oke. Selanjutnya Mas Adam, dari sahabat Indonesia yang lain, kalau limbah masker lebih baik digimanain ya, bahasanya digimanain ya, untuk pemanfaatan rumahan ya. Nah, pertanyaan itu Mas Adam. Masker Oke, limbah ya. Mas Adam. Jadi kalau di ini ya, kalau di Jepang itu masker harusnya di limbah khusus. Jadi masuk di limbah laboratorium sebenarnya harusnya, atau bahkan di limbah yang infeksius. Jadi harusnya itu di limbah khusus. Nah, tapi di Indonesia setahu saya kalau di rumahan aksesnya agak susah tuh untuk melakukan hal itu tuh. Jadi kalau mau lebih aman, sebenarnya harusnya itu di limbah khusus harusnya ya. Kalau kita bicara ideal, tapi kalau misalnya kalian nggak punya akses atau nggak memungkinkan, itu supaya nggak kemana-mana itu limbahnya, kalian siapin aja satu kantong plastik khusus. Itu yang dilakukan di rumah-rumah di sini. Jadi kayak misalnya rumah kami yang di Jepang, yang nggak ada akses ke sana juga, kami kasih plastik khusus yang emang isinya masker, atau mungkin pakai sarung tangan atau apa yang memang takutnya terkena virus COVID tersebut. Nanti setelah dari sana, baru nanti dibuang. Jadi untuk meminimalisir kayak kontaminasi atau terkenanya virus-virus tersebut ke area lain. Gampangnya sih kayak gitu sih Ayah Atar. Oh iya, iya betul betul. Dan mungkin Mas Adam biasanya di perusahaan-perusahaan khusus juga dia menempatkan SOP-nya, menempatkan tempat-tempat sampah yang khusus ya. Ini untuk kertas, ini untuk plastik, ini untuk limbah dan sebagainya. Itu untuk Betul. B3 dan sebagainya. Dan memang kita juga mungkin harapannya pemerintah juga ke RT RW kita mensosialisasikan pemisahan sampah di rumah masing-masing ya. Sehingga karena ini juga untuk bermanfaat untuk masyarakat kita yang lain, jangan sampai kita menjadi penyebab masalah itu gitu. Betul betul. Baik, terima Betul. kasih Mas Adam. Ya, selanjutnya dari sahabat Indonesia yang lain bertanya, Mas Adam, tanggapan mengenai video yang pembicaranya bilang, wah ini tanggapan dari video yang pembicaranya bilang, virus cuma menular selama 10 hari, setelah 10 hari gak nular, mau pergi-pergi bebas, bener nggak sih? Oke, jadi virus penyebab COVID cuma menular selama 10 hari ya. Jadi, nah ini agak susah meluruskan, agak susah meluruskannya karena ada informasi yang benar di sana. Jadi gini, masa penularan pasien COVID itu beda-beda. Jadi kalian nggak bisa nih patokan, misalnya kalian semua orang yang kena COVID pasti dalam 10 hari itu sudah selesai masa menginfeksinya. Belum tentu. Jadi sejauh ini penelitiannya bilangnya gini, kalau kita mau sederhanakan, untuk orang-orang yang nggak ada gejala atau ada gejala ringan, itu, yang nggak ada gejala dulu deh, yang nggak ada gejala, kalau bener-bener blast nggak ada gejala sama sekali, itu OTG memang ya, Mas Adam, OTG ya? ya istilahnya biasanya orang-orang bilang OTG ya, yang bener-bener blast nggak ada gejala sama sekali, itu 9 hari, di atas 9 hari, itu sudah tidak menularkan. Jadi makanya panduan dari WHO itu 10 hari. Nah, tapi bentar dulu. Kita sebenarnya tidak boleh bilang tidak bisa menularkan. Karena itu kayak terlalu menyederhanakan. Biasanya bahasanya adalah resiko penularannya sudah sangat minimal. Kenapa? Karena sebenarnya bahkan dengan PCR pun kita nggak bisa tahu pasti itu 0 apa bukan. Jadi kita menyederhanakannya resiko penularannya sudah sangat minimal. Kalau misalnya di hari ke-9. Di hari ke-9 ke atas, makanya hari ke-10. Nah, kalau yang bergejala gimana? Kalau yang bergejala itu kita perhatiin terutama demam dan sesak sebenarnya. Kalau misalnya kita gejalanya ada tapi tidak ada demam, tidak ada sesak, biasanya itu di 13 hari. Jadi ketika sudah hari ke-14, itu sudah kita anggap aman. Nah, kalau misalnya ada demam dan sesak, itu benar-benar kalian perhatikan sampai kapan itu ada. Ketika kalian sudah bebas lebih dari sama dengan 3 hari, jadi misalnya hari ke-17 kalian ada demam atau sesak, tapi hari ke-20, ke-21 udah nggak ada. Nah, artinya di saat itu kriteria selesai isolasi mandiri itu bisa diberikan. Itu kalau dari WHO seperti itu. Nah, itu standar WHO-nya. Nah, kalau di Indonesia gimana?
kalau misalnya kalian sampai dirawat inap, sampai sakit sedang, sakit berat, itu bisa aja akan ada kriteria yang beda. Kenapa? Karena ada penelitian yang bilang semakin berat gejalanya, ada kemungkinan, ini baru kemungkinan ya, belum pasti, ada kemungkinan penularan bisa lebih lama. Makanya ada peraturan di sini yang bilang kalau kalian sakitnya sampai berat, sampai mungkin masuk ICU, itu masih dapat minimal banget swab yang hasilnya negatif sekali. Kayak gitu. Jadi kalau kalian lihat nih Indonesia sama negara lain bisa beda loh. Jadi jangan ini-iniin, jangan dibandingin misalnya kayak oh saya lihat Eropa nggak harus kok itu swab PCR negatif, cuma boleh pakai minimal 20 hari. Ini kejadiannya gitu. Sebenarnya setiap negara itu berhak memutuskan seperti apa kriterianya. Asal basisnya dari panduan WHO yang tadi. Gitu, mau dikombinasiin boleh, mau pakai yang mana boleh, silakan. Kayak gitu sih gampangnya Ayah Atar. Baik, luar biasa Mas Adam. Terima kasih jawabannya sahabat-sahabat IG yang menanyakan terkait tadi ya 10 hari apakah bebas dan sebagainya, semoga jelas. Dan masih di acara cerita ayam kemes. Cerita ayah muda, keren dan gemes. Bersama saya Ayah Atar dan juga ayam kemes juga ya. Keren dan gemes juga ya Mas Adam ya. Iya, Mas iya. Adam, keluarga sebelum kita lanjut ke ini keluarga Siap. Mas Adam bagaimana? Mas Adam diikut di Jepang juga atau bagaimana? Jadi ini istri sama anak 2 di Jepang semua. Oh, semua di Jepang ya. Semua Jadi ikut di Jepang. istri 1, anak 2. Istrinya baru 1 Mas Adam. Baru 1. Jangan nambah, udah 1 aja. Oh, jangan ya. Ya, kalau ini bunda-bunda yang hadir setuju banget sama Mas Adam. Baik. Sahabat-sahabat Immunicare dan juga Adam Slover ya, kita doakan juga untuk Mas Adam dan keluarga di Jepang ya, selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam studinya ya. Baik Mas Adam, Amin. kita lanjut masih di cerita ayah. Selanjutnya pertanyaan masih dari IG, sahabat-sahabat kita yang bertanya, Mas Adam, tips menghadapi orang yang nggak mau diedukasi, tapi hobinya sebar hoak. Ini ada juga hobi sebar hoak. Hobi itu mancing gitu ya, olahraga, futsal. Mas Adam kelihatannya hobinya sepak bola ya. Iya, olahraga. Bentar ya. Silakan Mas Adam, bagaimana menghadapi orang yang nggak mau diedukasi, tapi memang dia hobinya memang senang aja nyebarin berita-berita hoax. Sepertinya. Oke. Silakan Ya. Mas Adam. Ada ya, bener ya. Jadi emang ada yang kayak gitu banyak. Jadi kalau saya ngelihatnya sebenarnya ada 2 nih kelompok yang kayak gitu. Yang pertama adalah yang memang mereka nggak tahu. Jadi kebetulan aja informasi yang masuk ke mereka kurang. Nah, yang kedua, yang orang pertama itu cenderung lebih banyak biasanya dibanding tipe orang kedua. Tipe orang kedua adalah yang merasa COVID itu kayak agama. Jadi ada 2 agama, yang satu orang yang percaya COVID, yang agama kedua adalah orang yang tidak percaya COVID. Jadi kayak mereka menganggap COVID ada atau enggak, vaksin itu bahaya apa enggak, itu adalah kepercayaan. Nah, jadinya untuk orang-orang yang tidak tahu, untuk yang orang pertama tadi, itu kayak saya itu berusaha mengajak mereka, mengubah mereka supaya bisa sadar gitu, bisa lebih sadar. Karena ini masalahnya emang lagi berat banget. Bahkan mungkin pernah dengar juga rumah sakit banyak yang penuh. Zaman dulu kita mau ke bioskop ngantri, sekarang mau ke rumah sakit ngantri. Padahal ke bioskop kalian ngantri, kalian nggak mati gitu. Tapi kalau kalian ke rumah sakit ngantri, kalian bisa ada apa-apa, bisa ada terlambat penanganannya karena rumah sakitnya penuh. Maksudnya kondisinya udah kayak gitu. Jadi saya berusaha mengajak orang-orang yang di golongan pertama tadi. Kalau yang di golongan kedua, biasanya saya approach. Pernah tuh saya beberapa kali saya deketin, saya ngomong. Mereka mengiyakan, iya bener juga. Tapi di akhirnya, dok, itu kan hak saya untuk percaya apa enggak. Oke, jadi ya sebenarnya kalau misalnya ngomongin sains sama agama, maksudnya agama itu kan basisnya percaya apa enggak. Tapi kalau sains itu basisnya adalah update terbarunya seperti apa, kemajuan pengetahuannya seperti apa, itu yang kita percaya. Jadi mereka membuat dasar sains itu jadi dasar agama. Itu kan 2 konteks yang beda sebenarnya. Kalau dari saya sih ngeliatnya kayak gitu, jadinya kayak mereka bikin ini kepercayaan. Nah, untuk orang-orang kayak gitu, itu agak, jujur saya juga agak susah sih. Saya nggak tahu strateginya, tapi buat orang-orang pertama yang emang kebetulan kurang informasi, kurang tahu, itu saya berusaha merangkul yang seperti itu. Gitu sih Ayah Atar. Ya, siap. Terima kasih strategi ya Mas Adam dan juga sahabat Immunicare yang menanyakan hal tersebut. Semoga dapat tips ya ketika menghadapi teman-teman atau sahabat-sahabat yang hobinya hoax. Hobi hoax, orang lain hobi nyanyi gitu, ini hobi hoax. Dan juga kalau kita melihat agama sebetulnya memang
kita bahwa Tuhan juga melihat ikhtiar kita ya, ikhtiar kita untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat untuk menyebarkan hal-hal yang baik. Ketika memang sahabat kita tidak menerima itu, sudahlah kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul ya Mas Adam ya? Betul, betul. Minggu berkah ini Mas Adam. Baik, terima kasih Mas Adam. Selanjutnya pertanyaan untuk Mas Adam, tentunya bukan pertanyaan untuk saya. Siap. Mas Adam, saat akan vaksin, sedang batuk atau pilek, bolehkah? Nah ini pertanyaannya Mas Adam. Mau divaksin nih, tapi lagi batuk dan pilek, boleh nggak Mas Adam? Oke. Jadi untuk yang batuk pilek, itu jadi prinsipnya kalau misalnya kalian ada keluhan, saya lupa dalam beberapa hari ke belakang, seingat saya sih 7 hari ke belakang, nanti bisa dikoreksi kalau salah, itu kalian nggak boleh vaksin dulu, kayak ditunda. Kenapa? Karena takutnya kalian COVID. Jadi kalau ada gejala yang menyerupai COVID kan salah satunya demam sama batuk itu kan gejala COVID kan. Jadi itu tidak dianjurkan sebenarnya untuk divaksin dulu. Nah, ini sekalian nih buat yang mau tahu, jadi kalau misalnya di antara kalian masih ada yang bingung kayak, aduh nih saya bisa divaksin nggak ya? Kondisi seperti apa nih? Dan kebetulan kalian mau baca, cukup mau repot, ada caranya. Jadi kalian ketik di Google, petunjuk teknis pelaksanaan vaksin COVID Indonesia ya. Petunjuk teknis pelaksanaan vaksin COVID Indonesia. Nanti ada tuh, biasanya di atas atau di nomor 1 atau nomor 2, itu ada petunjuk teknis dari Kemenkes. Nah, kalian cari aja, ntar saya lupa ada di halaman berapa, ada tabel 14 poin, yang itu isinya kondisi apa aja yang mungkin kalian nggak bisa atau ditunda sementara. Jadi kalau kalian mau tahu, mau sedikit repot, bisa cari itu. Gitu sih Ayah Atar. Sahabat Immunicare tadi sudah dikasih linknya juga ya. Kalau sahabat-sahabat ingin mendapatkan informasi-informasi yang jelas juga dan dapat pertanggungjawaban, tadi ada petunjuk teknis pelaksanaan COVID Indonesia ya Mas Adam ya. Semoga Betul. ini membantu sahabat-sahabat yang bertanya terkait dengan vaksin COVID tadi. Pertanyaan selanjutnya Mas Adam, apakah memungkinkan apabila orang yang sudah pernah terpapar COVID-19 akan terkena lagi? Ya sudah, nanti udah negatif nih, terus dia terkena lagi. Apakah memungkinkan Mas Adam? Oke, sejauh ini mungkin. Jadi ada fenomena yang namanya reinfeksi. Reinfeksi itu kalian sudah pernah terinfeksi, sudah sembuh, ternyata kena lagi. Nah, si reinfeksi itu kasusnya sejauh ini di seluruh dunia, terakhir saya cek, mungkin sekarang udah nambah, itu 33 yang tercatat di seluruh dunia. Dan yang dicurigai reinfeksi sekitar 2.300-an. Itu sekitar minggu lalu ya, mungkin sekarang udah nambah. Nah, jadinya kalau misalnya kita bandingkan, angka kasus COVID di seluruh dunia itu kan udah 90, nyaris 100 juta ya. Nah, jadi sebenarnya rasionya antara 33 atau bahkan antara 2.000 tadi dengan angka 90 jutaan kan cukup rendah. Nah, jadinya sejauh ini ilmuwan beranggapan kalau resiko kita tertular lagi setelah kita pernah kena COVID itu ada. Tapi diduga baru ya, resikonya rendah. Okay. Nah, tapi apakah mungkin sebenarnya tinggi resikonya? Kita nggak tahu pasti, diduganya rendah. Kenapa? Karena buat mengetahui reinfeksi itu cukup rumit. Kita masih tahu nih, infeksi pertama sama kedua, si virusnya, jenis genetiknya sama apa beda. Itu mesti diperiksa benar-benar. Dan itu nggak semua negara mampu melakukan itu dengan baik. Karena kan nggak semua negara punya fasilitas yang oke sebenarnya kan. Nah, jadinya ada resiko. Sebenarnya resikonya lebih tinggi dari itu, cuma nggak tercatat. Tapi secara umum, bisa resikonya kecil. Sejauh ini gitu sih Ayah Atar. Luar biasa. Intinya bahwa sahabat-sahabat Immunicare, apalagi yang bertanya ya, peluang itu ada, tapi yang paling penting ketika teman-teman terpapar COVID-19 dan sudah sembuh itu tetap ya, protokol 5M tetap diterapkan ya. Ya betul ya Mas Adam? Dan yang Wajib. paling penting juga wajib, betul ya, wajib. Wajib ya. Sahabat-sahabat yang pernah terpapar jangan merasa pede diri, udah ini terpapar, udah ada virus nih. Enggak. Tetap 5M diterapkan dan tetap aman, iman, dan imun. Dan untuk meningkatkan kekebalan imun, ada Immunicare. Karena solusi immunity adalah Immunicare. Baik, Mas Adang. Selanjutnya Mas Adang, sesi pertama ini ada satu pertanyaan lagi yang sudah terkumpul, yaitu sebenarnya tadi sudah sedikit dipaparkan oleh Mas Adam. Jadi ini sahabat-sahabat Immunicare dan Adam Locox yang ingin mengetahui kondisi di Jepang. Tapi perlu saya sampaikan lagi ya, kebijakan vaksinasi COVID-19 di Jepang itu seperti apa? Tadi mungkin sudah dipaparkan, tapi mau disampaikan lagi atau bagaimana? Silakan Mas Adam. Oke ya, saya sampaikan garis besarnya aja. Sampai saat ini baru ada timelinenya, kayak Februari kelompok apa, Maret kelompok apa, April kelompok apa, Mei kelompok apa, itu udah ada timelinenya. Terus
Kalau apakah nanti ada denda apa enggak, ada hukuman apa enggak, kita belum tahu pasti. Terus sejauh ini Jepang sudah mengamankan 3 vaksin, Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Tapi vaksin mana yang mungkin akan langsung diberikan, mana yang enggak, kita belum tahu pasti juga sampai sekarang. Jadi masih banyak ketidaktahuan sebenarnya. Bahkan kalau secara penyuntikan Indonesia lebih maju karena disuntik duluan. Gitu sih ya Atar. Justru Indonesia lebih maju ya, karena sudah nyuntik duluan ya, luar biasa. Karena sudah apresiasi juga untuk pemerintah untuk ingin mempercepat proses pandemi ini berakhir. Alhamdulillah, Mas Adam, sesi pertama 8 pertanyaan langsung dari sahabat kita di IG Live kita sudah disampaikan. Dan juga Mas Adam sudah menyampaikan juga jawaban-jawabannya dengan jelas juga. Dan Mas Adam, kita mengajak ke sesi berikutnya. Ada sesi-sesinya biar lebih enak gitu ya. Untuk itu Mas Adam silakan kalau mau minum air putih dulu ya, silakan. Nggak usah. Oh, nggak usah. Okay. Jauh. Jauh. Baik Mas Adam, tapi sebelum kita ke sesi 2 ada sedikit informasi bahwasanya di belakang saya ada Immunicare. Immunicare ya apa ya? Immunicare itu adalah tempat merupakan bagian dari klinik Pratama Bio Farma yang memberikan pelayanan kesehatan terpercaya melalui pelayanan vaksinasi, dan Immunicare juga memiliki kelebihan-kelebihannya juga Mas Adam dan juga sahabat-sahabat Immunicare, yaitu petugasnya yang expert dan juga kualitas produknya yang tinggi. Selain itu juga Immunicare mempunyai kelebihan yaitu jaminan kualitas layanan ya karena memang sudah terstandar. Yang selanjutnya Immunicare juga memberikan edukasi. Nah ini penting nih. Jadi kalau sahabat-sahabat di kota-kota tertentu sudah ada Immunicare, mending datang ke sana saja karena akan ada edukasi ke konsumen yang informatif sehingga akan memberikan rasa tenang bagi konsumennya. Dan selain itu juga kelebihan Immunicare, jika sahabat-sahabat vaksinasi di Immunicare yaitu tempatnya nyaman, seperti saya ini nyaman di belakangnya Toiji gitu ya, untuk Instagramable gitu ya, mau dipoto dan sebagainya boleh. Dan juga harganya tentu saja yang ditawarkan adalah terjangkau karena memang langsung dari produsennya. Nah, Immunicare juga itu bisa untuk dewasa, anak kecil, bayi, dan sebagainya. Dan mungkin bagi sahabat-sahabat yang akan keluar negeri umroh, dan saat ini belum ya. Saat ini belum, nanti suatu saat itu bisa vaksinasi di Immunicare ya. Nanti kalau kita mau ke Jepang juga ya, vaksinasinya di Immunicare. Dan juga bagi sahabat-sahabat yang calon pengantin juga ya, bisa melakukan vaksinasi di Immunicare. Kenapa? Karena Immunicare merupakan tempat layanan vaksinasi yang sangat lengkap, atau One Stop Vaccination Center. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Ini saya semangat sendiri nih. Saya yakin lah sahabat-sahabat IG yang menyaksikan juga ya, dan juga ada Novers yang bergabung di IG Live ini juga tetap semangat. Oke, masih di cerita ayam gemes, ayam muda keren dan gemes. Bersama saya Ayah Atak, juga bersama ayah yang gemes juga, yaitu Mas Adam. Kita masih di IG Live. Selanjutnya kepada sesi pertama, pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan adalah pertanyaan sahabat yang muncul di IG Live yang telah kami rangkum juga ya. Pertanyaan sesi pertama, Mas Adam, kalau daun sambiloto gimana Mas? Kalau sini dok, berarti kalau daun sambiloto gimana dok? Beberapa waktu lalu ada booming karena ada sebuah tulisan dari seorang dokter. Nah, bagaimana Mas Adam terkait daun ini Mas Adam? Oke, jadi saya minjem ini aja nih, minjem pernyataannya WHO sama CDC. CDC itu kayak pusat pengendalian penyakit di Amerika. Mereka statementnya sama, sepakat bahwa sampai saat ini belum ada makanan, suplemen atau vitamin tertentu yang bisa membantu untuk mencegah dan mengobati COVID. Jadi kalau kalian mau konsumsi, sebenarnya nggak ada masalah, silakan, nggak ada yang ngelarang kan. Asal jangan beranggapan kalau sudah konsumsi itu 100% pasti kalian tercegah. Pasti kalian tidak terinfeksi. Jadi jangan beranggapan seperti itu, karena buktinya sudah ada. Tapi mau konsumsi, tidak ada yang melarang, silakan. Dan itu berlaku juga buat sambiloto tadi. Gitu sih Ayah. Sambiloto, betul ya. Jadi kalau sahabat-sahabat ngomong konsumsi, silakan. Tapi secara rujukan ilmiahnya itu belum bisa dikatakan seperti itu ya. Betul. Oke. Selanjutnya, Mas Adam, pertanyaan 42 ini adalah, apakah sudah ada perkembangan tentang vaksin bagi bumil dan busui? Ibu hamil dan ibu menyusui, apakah sudah ada perkembangannya, Mas Adam? Oke, ya. Ini saya termasuk yang ngikutin ibu hamil dan menyusui karena kemarin istri saya hamil, sekarang lagi nyusuin. Jadi saya termasuk yang ngikutin sebenarnya. Ya. Kita doakan juga kehamilan dan menyusuinya lancar Mas Adam ya. Kita di Indonesia selalu mendoakan Mas Adam dan keluarga. Oke. Siap, terima kasih. Oke, jadi saya lanjut nih. Jadi gini, untuk ibu hamil dan menyusui, kenapa di Indonesia belum boleh? Itu karena
ketika Sinovac ini diujikan, itu orang hamil, orang menyusui itu tidak diikutsertakan. Jadinya kita kan nggak tahu pasti nih gimana efektivitasnya, gimana keamanannya, apalagi buat janinnya kita belum tahu pasti. Nah, tapi ada di Amerika Serikat dan UK, di Inggris, itu peraturannya berbeda. Jadi, kalau misalnya kalian itu sering terpapar artinya kalian kerja di tempat yang resiko penularan COVID-nya tinggi. Contoh paling gampang tenaga kesehatan, atau mungkin ada profesi lain yang mungkin kalian sangat sering kontak dengan pasien COVID dan berisiko kontak. Nah itu, kalau kalian seperti itu, dan kalian hamil dan menyusui, kalian bisa tetap divaksin selama sudah berdiskusi dengan, kalau buat ibu hamil dan ibu hamil itu terutama dengan dokter kandungannya, kan harus diskusi. Maksudnya kira-kira manfaat dan resikonya seperti apa. Nanti kalau misalnya kalian sudah diskusi, nanti orang yang hamil tersebut bisa memilih apakah dia mau divaksin apa enggak. Dan kalau mereka memilih iya, mereka akan divaksin. Begitu juga dengan ibu menyusui. Jadi ada konsultasinya. Jadi kalau pertama syaratnya konsultasi dulu. Pertama syaratnya sering terpapar. Yang kedua sudah konsultasi. Yang ketiga menyetujui untuk divaksin setelah konsultasi. Itu karena di negara luar itu banyak tekanan, Ayah Atar. Kenapa kita kan tenaga kesehatan juga, kenapa kita hamil dan menyusui tapi didiskriminasi? Jadi karena banyak tekanan seperti itu, dan kebetulan udah ada beberapa studi juga yang bilang ada vaksin tertentu yang aman. Akhirnya peraturannya berubah seperti itu. Untuk di Indonesia gimana? Untuk di Indonesia sejauh ini belum bisa. Tapi apakah nanti berubah? Sangat mungkin, kita tunggu saja. Gitu sih Ayah Atar. Betul. Kita selalu mengikuti perkembangan-perkembangan, dan tentu saja perkembangan yang kita ikuti adalah perkembangan yang sesuai ya. Jangan mencari informasi-informasi tidak sesuai ya. Ya, selanjutnya karena pertanyaan banyak dan waktunya juga sedikit, pertanyaan Mas Adam, cara menaikkan CT gimana? Sekarang instansi patokannya pakai CT. Oh, sepertinya kayak yang sudah terpapar mungkinnya Mas Adam ketika mau masuk itu harus CT-nya segini, harus positif, harus negatif hasilnya itu. Ada cara menaikkan CT Mas Adam? Oke, jadi sampai saat ini belum ada cara menaikkan CT. Bahkan kalian misalnya di swab nih, itu swab hari 1 sama swab hari 2, itu misalnya nih metode prosesnya beda, kemudian mesinnya beda, bahan-bahan yang digunakan beda, itu juga bisa beda. Meskipun kenyataannya kondisi virus di badan kalian tidak jauh berbeda gitu. Jadi bisa beda, bisa jauh, dan itu terlalu banyak faktor untuk menentukan kondisi seseorang cuma dari nilai CT aja. Dan itu sebenarnya menurut saya ya, kalau dari yang saya lihat dari literaturnya, ada studi yang bilang CT itu tidak menandakan kalian masih terinfeksi apa enggak. CT tidak menyatakan kalian masih bisa menginfeksi orang lain apa enggak. Jadi jangan kalau yang beranggapan CT value segini pasti masih bisa menginfeksi orang lain, masih bisa menularkan, sejauh ini enggak. Patokannya cuma di angka tertentunya, positif apa negatif, kayak gitu. Tapi untuk menularkan sejauh ini enggak. Nah, ini saya boleh ini enggak nyebut nama dokter lain? Oke. Kalau untuk kebaikan boleh, Dok. Oke, ya, jadi kalau untuk kebaikan boleh, Dok. Oke, jadi gini, ada dokter-dokter yang memang cukup concern sama city value ini. Nah, itu mereka akan melakukan pembahasan nanti malam. Seingat saya jam 8 atau jam 7 gitu. Itu ada 3 orang, yang satu ada dokter Jaka, itu dokter paru yang terkenal, dokter Ning, dokter penyakit dalam yang terkenal, satu lagi Mas Riza, itu ahli biomolekuler, dan itu mereka mau bahas itu. Jadi kalian cari tahu lebih jelas, bantai aja mereka, tanya semua. Itu mereka udah ahli-ahlinya banget, udah banyak pengalaman. Tapi intinya kurang lebih itu sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan tunggal city value itu. Jadi kalau ada yang beranggapan, oh city value segini pasti segini, belum tentu. Lihat dulu kondisi orangnya. Gitu sih Ayah Atar. Siap. Lihat kondisi dulu orangnya, dan juga harus konsultasi ke dokter-dokter ya. Biasanya di rumah sakit juga ada dokter-dokter rujukan, dan kita juga meyakini bahwa instansi-instansi menerapkan protokol kesehatan seperti itu untuk kebaikan semuanya ya, Mas Adam ya. Betul. Ya. Oke, selanjutnya Mas Adam part 3, sudah part 3 lagi ya. Oke, tapi saya langsung saja karena waktunya juga ya, karena Mas Adam juga sudah luar biasa menyampaikan banyak materi yang disampaikan. Pertanyaan dari IG Live juga bahwasanya, Dok, apakah plasma konvalesen terbukti efektif untuk terapi penyembuhan pada pasien dengan positif COVID, dan apa bedanya dengan vaksin? Nah, plasma, silakan Dok, apakah memang efektif seperti itu? Jadi gini, ini suka gara-gara dia gini sih, saya dengar Ayah Atar ada yang beranggapan kalau misalnya ada plasma nggak usah ada vaksin.
Nah, betul, betul. Rame nih. Ya Lagi itu rame hangat-hangatnya kalau itu, Dok. betul banget. Jadi itu beda ya. Kalau si vaksin itu diberikan kepada orang sehat, tujuannya apa? Hmm. Supaya nggak sakit, pencegahan. Nah, kalau si plasma tadi diberikan kepada orang yang sudah terinfeksi, orang yang Hmm. terbukti sudah jelas sakit. Jadinya beda konteks ya. Jadi yang satu itu buat pengobatan, yang satu buat pencegahan. Nah, kalau plasma konvalesen sejauh ini saya singkat aja karena kalau dibahas bisa sejam sendiri sebenarnya plasma ini. Jadi kalau dibahas singkat, sejauh ini yang paling oke penggunaan plasma itu untuk orang yang baru banget sakit dalam 72 jam setelah masuk rumah sakit, terutama orang yang tua atau punya komorbid, dan itu diberikan benar-benar di fase awal. Itu sudah terbukti jelas mencegah seseorang jadi butuh ICU, sampai butuh alat bantu napas kayak gitu. Jadi sejauh ini itu yang paling jelas manfaatnya. Kayak gitu sih Ayah Atar. Oke, luar biasa. Semoga sahabat-sahabat Immunicare yang menanyakan tentang plasma ini jelas ya. Tadi dokter sudah jelas. Selanjutnya, Mas Adam dari sahabat-sahabat juga yang menanyakan di IG Live, yaitu kalau habis divaksin, apa boleh berkumpul dengan anak, istri, atau yang istri dengan suami itu ya, dalam satu rumah? Atau yang divaksin harus isolasi mandiri dalam kamar? Bagaimana nih Mas Adam? Yang sudah divaksin apakah boleh berkumpul dengan keluarga? Oke, jadi vaksin itu seperti tadi sudah sempat dibahas, vaksin itu bukan artinya kalian tertular COVID ya. Jadi kalau sudah divaksin tidak artinya kalian tertular dan kalian bisa menularkan orang lain. Jadi silakan kalian berkumpul seperti biasa. Kalau dengan orang yang serumah, yang benar-benar tinggal serumah, tidak perlu pakai protokol kesehatan khusus, tapi untuk yang tidak serumah tetap wajib tuh 5M. Gitu sih ya. Ya, betul. Sip, tetap wajib 5M dan juga aman, iman, imun tetap tingkatkan ya. Itu tetap kita juga mendengarkan dari pemerintah Indonesia itu juga merupakan vaksin sosial ya 5M itu. Baik, terima kasih. Semoga sahabat yang mempertanyakan terkait dengan yang kami sampaikan tadi sudah jelas ya. Kalau tidak jelas juga bisa kepoin IG-nya Mas Adam ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu Mas Adam, apakah vaksin yang ada sekarang bisa mengcover untuk mutasi virus saat ini seperti virus di Inggris, Afrika, Jepang, dan Eropa? Apakah bisa mengcover? Mas Adam, silakan. Oke, ya jadi secara umum sebenarnya vaksin yang ada sekarang itu kan akan memicu kekebalan kan. Jadi nah, sejauh ini kekebalan yang dihasilkan dari berbagai macam vaksin, hampir dari setiap vaksin yang emang udah selesai uji klinisnya, itu bisa kok untuk mayoritas jenis virus penyebab COVID. Jadi bisa. Tapi memang ada, karena kan setiap hari kayak bisa kita lihat nih seminggu sekali atau sebulan sekali muncul strain baru, muncul variasi baru dari virus itu. Nah memang sejauh ini ada beberapa variasi yang diduga nggak terlalu mempan vaksinnya. Tapi balik lagi, yang diduga tadi, kita masih nunggu nih buktinya seperti apa. Apakah beneran nggak mempan ataukah nggak. Jadi baiknya jangan terlalu banyak berspekulasi dulu karena kita masih nunggu bukti-buktinya. Sejauh ini yang sudah diteliti masih bisa. Kayak gitu sih Ayah Atar. Oke, berarti itu ya sahabat-sahabat Immunicare dan juga Adam Nopak ya yang bergabung di Galat ini. Dan sepertinya karena waktu juga Mas Adam ya, pertanyaan yang tadi merupakan pertanyaan terakhir. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang mempertanyakan di IG Live kita. Dan juga bagi sahabat-sahabat yang bertanya namun belum bisa disampaikan, jangan bersedih hati ya. Tetap semangat dan juga bisa pantengin IG Mas Adam. Dan kalau saya perhatikan, saya apresiasi untuk Mas Adam karena yang saya perhatikan kalau sahabat-sahabat kita bertanya di IG-nya Mas Adam itu, Mas Adam selalu menjawabnya gitu ya. Jadi sahabat-sahabat bisa juga nanti pantengin IG-nya Mas Adam. Mungkin di sana yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat sebetulnya jawabannya sudah ada di sana ya Mas Adam ya. Atau ya. Baik Mas Adam, pertanyaan-pertanyaan sudah kita sampaikan karena waktunya juga terkait dengan hoax COVID dan vaksin ini, mungkin closing statement, bukan kata-kata terakhir. Closing statement dari Mas Adam terkait kesimpulan dari ini bisa disampaikan. Silakan Mas Adam. Oke, jadi closing statement saya ada dua. Yang pertama untuk yang hoax vaksin sama hoax COVID. Jadi ya seperti tadi sudah dibahas di awal, emang informasinya banyak sekali. Jadi saya minta tolong untuk yang dengerin ini dan memang lebih paham tentang COVID, itu tolong jadi ini, kalau misalnya di jalanan tuh kayak portal, supaya informasi yang nggak benar tuh nggak masuk. Entah itu ke WhatsApp grup kalian, atau mungkin ke media sosial kalian. Jadi tolong jadi portal yang baik, atau mungkin kalau bisa ngoreksi lebih baik. Mungkin bisa kasih bukti-bukti terbarunya. Intinya jangan sampai hoax itu meluas di keluarga, karena yang bahaya itu nanti keluarga kalian juga, teman-teman kalian juga. Karena dari satu orang yang nggak percaya,
bisa melahirkan banyak orang yang sakit kalau untuk hoax ini. Dan yang terakhir masalah vaksin, jangan lupa 3M-nya ya. Jadi kalau saya ngibaratinnya, vaksin dan 5M tadi tuh kayak tinju. Dulu kita cuma punya 5M. Sekarang vaksinnya udah datang. Kita bisa berantem sama COVID pakai 2 tangan. Tapi kalau 5M-nya lupa, balik lagi kayak semula. Jadi lebih baik lakukan semuanya dengan sebaik-baiknya. Oke, sekian Ayah Atar. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Adam ya. Dan luar biasa dan salam kita untuk keluarga besar Mas Adam juga di Jepang dan juga sahabat-sahabat Indonesia mungkin ya yang saat ini sedang di Jepang, sahabat-sahabat Immunicare dan juga Adam Lovers, bahwasanya alhamdulillah telah disampaikan tadi bagaimana kita menangkal hoax dan informasi-informasi yang disampaikan Mas Adam juga sangat jelas, juga bahwa yang kalau kesimpulan saya sangat sederhana Mas Adam, tadi juga disampaikan dari awal strategi yang disampaikan oleh Mas Adam, kita harus tabayun, gitu ya. Ketika kita dapat informasi, jangan langsung dimakan telan-telan. Informasi itu nggak semuanya daging, gitu. Sekarang musim ini ya, kalau kita ikuti motivator daging, materinya daging, itu nggak semuanya daging, gitu ya. Harus dibaca, diselidiki, dan sekarang informasi yang benar juga banyak sahabat-sahabat bisa mengaksesnya ya. Tadi juga link-link juga udah disampaikan oleh Mas Adam, dan saya juga kepoin ya IG-nya Mas Adam, pertanyaan-pertanyaan sahabat juga ternyata bisa juga dibahas di IG-nya Mas Adam ya. Dan juga yang saya sangat senang IG-nya Mas Adam itu, bahwa saya IG-nya Mas Adam itu sederhana untuk kami yang awam terkait COVID itu, dan di akhirnya itu ada kesimpulan, dan saya yakin Mas Adam tidak berpihak kepada manapun juga, tapi Mas Adam berpihak kepada kebenaran, karena saya merasakan itu ketika mengikuti Mas Adam. Terima kasih Mas Adam. Baik, sahabat-sahabat Immunicare dan juga Adam Lovers, perlu kami informasikan sebelum acara ini berakhir bahwasanya kegiatan ini, dan kemarin kalau sahabat-sahabat Immunicare mengikuti, bahwa kemarin juga ada kegiatan seperti ini Mas Adam terkait dengan COVID juga, dan ini adalah kegiatan kedua sebelum kepada acara yang utama. Acara yang utamanya itu yaitu dan kita juga ada acara-acara untuk memperingati HUT Immunicare yang kedua, Immunicare Phase 2.0, yaitu lomba video tangkal hoax competition yang deadline-nya yaitu hari Rabu tanggal 27 Januari 2020. Jadi sahabat-sahabat, sekarang zamannya video ya Mas Adam, banyak sekali orang-orang bikin video gampang. Cuma modalnya handphone, itu juga ada, bisa jadi video Mas Adam. Itu ada lombanya, pantengin terus IG-nya Immunicare ya, follow terus IG-nya Immunicare. Itu ada lomba video dan hadiahnya pasti menarik sekali. Dan selanjutnya nanti acara puncaknya, dan sebagai informasi juga untuk Mas Adam, semoga Mas Adam nanti bisa ngikutin juga ya, yaitu pada tanggal 30 Januari, nanti dengan salah satu pematerinya, yaitu mungkin dokter sudah mengenalnya nih, Dokter Diga Rambe ya, dengan Dokter Diga Rambe, sahabat-sahabat juga ya. Nanti silakan, ada 2 kegiatan lagi, yaitu lomba video tanggal hoax competition, dan selanjutnya tanggal 30 ada salah satu pemateri yaitu Dokter Diga Rambe juga. Dan langsung tetap pantengin IG-nya Immunicare dan IG-nya saya dong. Siap. Saya dapat followers, kalau Mas Adam kan cara dapat followers edukasi ya. Orang ngikutin Mas Adam itu karena ada informasi yang positif yang didapatkan. Kalau saya dapatnya gini, ngemis, nggak ngemis ya. Oke, silakan IG-nya @atar_aseptariana, silakan IG saya di sana. Silakan, kalau saya insya Allah kegiatan-kegiatan BUMN, karena saya di BUMN, dan kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan saya, itu teman-teman akan dapatkan, semoga dapat inspirasi. Kita yakin sahabat Immunicare dan Adam Lovers akan mendapatkan inspirasi dari IG-nya Mas Adam, dan semoga juga sahabat Immunicare dapat inspirasi dari IG-nya Immunicare dan juga IG-nya saya, Atar Aseptariana. Ya, begitu. Terakhir ini saja cerita ayam kemes, cerita ayam muda keren dan gemes. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam saya ke keluarga Mas Adam dan keluarga Mas Adam di Jepang. Semoga kuliahnya sukses, S3-nya sukses, dan kembali ke Indonesia, Mas. Mohon kembali ke Indonesia untuk masyarakat Indonesia ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat saya dan juga sahabat Immunicare. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih sudah mengikuti IG Live ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih Ayah Atar. Sama-sama.